Ini direkam loh Pak Des ya. Ya, Pak, ya, ini catat ini. Ya, silahkan direkam. Artinya ini soal fokus ke soal bagaimana kebersihan di Desa Pogading sepertinya memang kurang mendapat perhatian Pak Des. Apapun itu menjadi kritik bagi pemerintah desa bahwa soal kebersihan, soal sampah itu belum selesai juga kita kondisikan. Gitu. Bagaimana solusi ke depan Pak Des ini? Kalau terkait dengan regulasi penanganan sampah sendiri 2022 ya boleh di sini Pak Des, selayan itu. Perdes. Ya supaya lebih terang. Perdes penanganan sampah juga sudah disahkan. Tinggal teknisnya itu Perdesnya sudah jadi. Tinggal mungkin nanti perlu sekilas soal sampah kira-kira akan seperti apa berdasarkan perdes itu. Pengelolaannya kita pakai swadaya dengan memperdayakan semua stakeholder, terutama pemuda-pemuda. Kita menginginkan satu komunitas mungkin atau lebih dari satu komunitas yang menangani, tentu akan backup oleh pemerintah desa sendiri. Ini sampai hari ini menjadi PR mungkin. Kita berharap dengan kejadian seperti ini agak dibesarkan volumenya Pak Des. Ya mungkin karena kejadian seperti ini mudah-mudahan nanti ada ketua BPD nanti. Ya nanti kan lebih-lebih kan perdes itu katanya lagi-lagi itu kan belum bersosialisasi, katanya sudah jadi, sudah selesai lah. Diundangkan gitu kan. Kami berharap makanya semua kepala wilayah yang ada di Desa Pogading ikut andil juga. Karena bagian sosialisasi itu tidak terlepas dari peran fungsi dari kepala wilayah. Iyalah pasti. Salah. Pak Des, gambaran singkat saja. Ini kan yang menjadi persoalan tentu adalah TPS dan TPA. Itu tempat pembuangan sementara dan pembuangan akhir. Kira-kira solusi itu gimana? Justru TPS, kalau kita berbicara TPS hari ini memang ini menjadi permasalahan yang berdasarkan perdes itu. Apakah dibahas selesai tidak dibahas di situ? Tidak pasal per pasal tidak secara spesifik. Lalu yang jelas teknis dari perdes itu sendiri yang dibicarakan bagaimana penanganan sampah rumah tangga. Kalau terkait dengan pembuangan sementaranya, pembuangan akhirnya, nanti itu menjadi bagian dari penjabaran peraturan kepala desa itu sendiri. Artinya di situ kan ada hal spesifik yang harusnya kita harus sampai, perdes harus sampai kepada TPA dan TPS. Tapi faktanya tidak sampai gitu ya? Belum. Oke. Nanti mudah-mudahan bisa elaborasi lagi nanti. Siap. Ya itu dari Pak Sekdes sebentar. Sudah kita konfirmasi kepada Pak Sekdes di situ soal sudah selesainya perdes itu. Jadi di Pak Kades tadi sempat buntu diceritakan itu soal bagaimana ending daripada drama pembuangan sampah itu. Bahwa di situ kan saya dapatkan infonya tadi tidak ada berbicara soal TPA dan TPS. Yang harusnya memang bagian inti dari itu adalah TPA dan TPS karena akan dibuang ke situ nanti. Kira-kira gimana itu? Jadi kemarin dalam perdebatan kita kalau kami dari BPD memang kan membuat peraturan tentang sampah itu melihat kondisi kan. Tinggal kita mendorong pemerintah desa untuk melakukan eksekusi kan terhadap itu. Memang kendalanya pembuangan akhir. Nah, cuma sebenarnya ada solusi. Kan itu tidak termuat solusi, tidak ada di dalam. Kita sudah sampaikan, tapi apa pertimbangan Pak Kades sehingga dia mungkin tahun berikutnya alasannya di situ. Tapi mudah-mudahan kondisi ini akan memacu semangat dan bisa menjadi fokus kita untuk tahun berikutnya ya. Karena kalau dibiarkan terus ini tidak akan ada solusi. Ini kita rusak besok sebentar lagi kan akan seperti ini. Salah satu masalah terbesar yang kita hadapi Pogadingnya atau di mana di setiap desa di semua tempat sama. Bahkan seluruh Indonesia masalahnya adalah sama. Gitu tapi kita tidak bisa berargumen seperti itu kan. Maksud kita harus melakukan sebuah upaya terobosan. Kita tidak bicara dalam skup yang luas, tapi desa kita bagaimana kita bisa minimal penanganan setiap desa kan pasti beda-beda. Pasti beda. Yang penting bagaimana komitmen Pogading ini kira-kira endingnya akan seperti apa? Dikasih gambaran aja, dikasih keluhnya aja, Pak. Kalau kami dari perdes yang kami bikin, kami membuat sebuah gambaran analogi di situ kan. Penanganan sampah ini kan nanti kita bagi dalam sampah organik, anorganik Ada yang bisa didaur ulang, ada yang bisa jadi uang. Nah, ini yang kami terus dorong, tapi belum juga bisa dieksekusi oleh pihak pemerintah. Oke, pemirsa Pogading dalam berita itu tadi sudah kita dengarkan sama-sama jawaban antara Ketua BPD dan Sekdes Desa Pogading terkait penanganan sampah di Desa Pogading, di mana kedua tokoh kita ini sudah tidak membantah bahwa ternyata perdes tentang sampah sudah selesai digodok. Sayangnya
Perdes tersebut tidak pernah kita lihat batang hidungnya. Bagaimana kemudian perdes tersebut bisa mengatur dan menyelesaikan persoalan tentang sampah di Desa Pogading ini, sementara perdes yang mereka klaim telah selesai dibuat tersebut tidak juga bisa diimplementasi di Desa Pogading. Buru-buru diterapkan, tersosialisasi pun tidak. Di mana jawaban Sekdes tadi bahwa dia mengakui bahwa perdes itu memang sudah ada, dan di sana ketika kami lakukan pendalaman bahwa perdes tersebut sangat mentah gitu ya, sebab di situ tidak dibahas terkait bagaimana detil soal penanganan sampah di Desa Pogading ini. Salah satu yang paling ini yang menjadi jawaban, yang menjadi kesimpulan bahwa kenapa kita mengatakan perdes tersebut mentah, di situ tidak dibahas bagaimana TPS tempat pembuangan sementara, kemudian TPA sebagai tempat pembuangan akhir, di situ tidak ada di dalam perdes itu. Bagaimana perdes itu bisa dikatakan perdes kalau persoalan inti dari penanganan sampah itu tidak dibahas di situ. Kemudian dari Ketua BPD, nah, ini seperti saya katakan di awal, jelas sekali tadi bahwa Ketua BPD menuding pemerintah desa tidak mau mengeksekusi. Nah, sekarang siapa yang salah di antara kedua ini? Nah, jadi kesimpulannya, kalau menurut saya, menurut kami, bahwa sebenarnya pemerintah desa kita dan BPD ini sebenarnya memang tidak ada niatan untuk menyelesaikan persoalan sampah ini. Ya, faktanya jelas bahwa BPD dan Sekdes dalam wawancara yang lain juga, dalam wawancara kami yang lain sebelumnya juga diakui sekitar 2 tahun lalu sudah perdes ini sudah ada, sudah selesai digodok. Sayangnya sampai kini kita tidak pernah melihatnya, gitu ya. Jadi jelas sekali bahwa mereka memang tidak niat untuk menyelesaikan persoalan sampah di Desa Pogading ini. Nah, solusinya bagaimana? Berdasarkan keterangan dari kedua tokoh kita tadi bahwa perdes ini sudah ada, maka solusi yang bisa kami berikan, masukan yang bisa kami berikan adalah segera sosialisasikan kepada masyarakat perdes itu, supaya kemudian kita godok bersama dan kita sesuaikan dengan kondisi lapangan segala macam. Jadi tidak boleh BPD dan pemerintah desa kemudian hanya membuat perdes itu tanpa mensosialisasikannya kepada masyarakat, dan seharusnya di tengah proses penggodokan itu harusnya melibatkan tokoh masyarakat. Nah, ini yang terlihat antara BPD kita, legislator di tingkat desa kita ini hanya ini saja, action saja membuat perdes gitu kan. Nah, kami melihat bahwa BPD kita, legislator kita ini sebenarnya tidak serius dalam rangka memikirkan nasib masyarakat tentang kebersihan ini, sehingga perdes itu asal-asalan dibuat, asal-asalan disusun pada saat itu, karena memang sejak lama kami di Pogading dalam berita yang hari-hari mendengar masukan dari masyarakat itu terus menggedor BPD, sehingga mungkin karena telinga mereka panas, dan untuk menjawab itu mereka asal-asalan membuat perdes itu. Nah, sekarang silakan sosialisasikan kepada masyarakat untuk bisa kita godok bersama, lalu kemudian kita tetapkan revisinya dan selanjutnya kita terapkan di Desa Pogading. Itu Bapak-bapak dan masyarakat Desa Pogading. Salam Desa Pogading maju.